kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini berjumpa kembali dengan Bu Diana dalam pelajaran SKI. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah kita awali dengan berdoa. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah anak-anakku, kalian persiapkan buku tulis kalian beserta buku paket kalian. Sudah dipersiapkan nak buku paketnya? Kalian buka buku Salman kalian SKI halaman 33. Kita hari ini akan belajar tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, awalnya ya nak ya, masyarakat Arab itu menganut ajaran tauhid. Apa nak ajaran tauhid itu? Agama tauhid itu yaitu agama yang mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pembawa agama tauhid itu yaitu Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu siapa? Ya, Nabi Ismail. Nah, setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wafat, nah masyarakat Arab memulai pindah kepercayaan, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masyarakat Arab itu atau masyarakat Mekah terpengaruh oleh ajaran yang dibawa Amir bin Lubai, sehingga mereka menyembah agama selain agama Allah, ya, menyembah selain Allah, yaitu menyembah berhala. Nah, kalian ingat ya, pada awalnya masyarakat Arab atau masyarakat Makkah itu adalah penganut agama tauhid, yaitu agama yang mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian agama tauhid itu dibawa oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nabi Ismail. Nah, setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wafat, masyarakat Makkah mulai pindah ajaran atau pindah agama, yaitu dengan menyembah berhala atau patung. Mereka terpengaruh oleh ajaran yang dibawa oleh Amir bin Lubai. Nah, masyarakat Arab terpengaruh oleh agama atau ajaran yang dibawa oleh Amir bin Lubai. Amir bin Lubai itu berasal dari suku Khuza'ah. Nah, kenapa seperti itu? Nah, awalnya Amir bin Lubai itu pergi ke Sam. Nah, kemudian di Sam, setelah sampai di Sam, Amir itu melihat bahwa masyarakat di Sam itu menyembah patung atau berhala. Nah, melihat seperti itu, ketika sampai di Mekah, Amir bin Lubai itu mengajarkan atau dengan memberikan contoh untuk menyembah berhala atau patung. Nah, patung-patung yang dibawa Amir bin Lubai dari Syam itu ada 4 patung, yaitu Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Nah, Hubal ini dijadikan pemimpin dari 4 berhala tersebut. Nah, inilah awal mula masyarakat Arab atau masyarakat Mekah menyembah berhala karena pengaruh dengan ajaran yang dibawa Amir bin Lubai, yaitu dari Sam dia membawa patung atau berhala 4 ini, Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Dan Hubal ini dijadikan sebagai pemimpin. Nah, dari 4 berhala ini kemudian berkembang pesat menjadi 360 berhala. Nah, di Mekah saat itu orang-orangnya beralih
ajaran atau berpindah keyakinan dengan menyembah berhala-berhala ini, sehingga di kota Mekah atau di Ka'bah dikelilingi oleh berhala-berhala yang disembah oleh masyarakatnya. Nah, faktor atau alasan masyarakat Arab menyembah berhala ini ada 3 faktor ya nak ya. Nah, kalian yang dicatat Budana tadi adalah materi intinya atau materi pokok-pokok yang diajarkan hari ini atau bab hari ini. Nah, anak-anak nanti harus menulis di buku tulis kalian loh ya, sehingga kalian lebih paham. Kalau di sini kan di buku kalian tuh sangat dijabarkan dengan banyak, nah sehingga kalian nanti sulit memahaminya. Yang Budana jelaskan hari ini adalah inti-inti atau materi pokoknya. Nah, faktor atau alasan penyembahan berhala oleh masyarakat Mekah yaitu yang pertama, kebutuhan untuk selalu bersama Tuhan. Kemudian yang kedua, mengagungkan leluhur atau nenek moyang yang dahulu telah berjasa kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, ketakutan menghadapi bencana alam, sehingga masyarakat Arab atau masyarakat Mekah mencari perlindungan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kalian buka buku paket kalian halaman 34 tentang bentuk berhala masyarakat Arab sebelum Islam. Baik nak, sudah dibuka buku paketnya halaman 34. Nah, di situ ada bentuk berhala masyarakat Arab sebelum Islam. Anak-anakku semua, ajaran penyembahan berhala pada masa jahiliyah itu disebut juga agama wasaniyah. Nah, agama wasaniyah itu adalah agama yang mengajarkan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun berhala-berhala dalam agama wasaniyah itu ada 3. Yang pertama, ansab. Ansab itu berupa batu yang memiliki bentuk. Nah, kemudian yang kedua adalah autsa, berupa patung yang terbuat dari batu, patung yang terbuat dari batu. Kemudian yang ketiga adalah asnam, berupa patung yang terbuat dari kayu, emas, perak, dan logam. Jadi ada 3 berhala yang diajarkan oleh agama wasaniyah, yaitu yang pertama ansab, yang kedua autsa, yang ketiga asnam. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang sesembahan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama adalah lata. Lata itu adalah berupa patung, yaitu orang yang membuat masakan berupa adonan roti, kemudian dihidangkan untuk para jamaah haji di Mekah. Nah, setelah ia meninggal, kuburannya disembah oleh orang-orang Taif. Nah, ketika Bani Sakif atau penduduk utama kota Taif masuk Islam, Rasulullah mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkannya atau menghancurkan kuburan yang tersebut, kemudian dibakar hingga tidak tersisa agar tidak disembah lagi. Nah, lata itu berasal dari adonan roti ya. Kemudian Uzza. Uzza adalah nama dari suatu pohon yang dianggap keramat dan disembah oleh masyarakat Arab. Kemudian Manat, sesembahan masyarakat Arab yang ketiga adalah Manat. Manat adalah berhala yang berbentuk patung. Manat berada di Musallal, daerah Qadid yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Kemudian sesembahan masyarakat Arab sebelum Islam yang selanjutnya adalah Hubal. Hubal ini merupakan patung paling besar di Ka'bah saat itu. Nah, Hubal dijadikan sebagai pemimpin berhala saat itu ya nak ya. Kemudian Manaf. Manaf adalah berhala yang selalu dipuja oleh kaum perempuan. Tetapi ketika perempuan sedang berhalangan atau sedang haid, mereka dilarang mendekati berhala tersebut. Kemudian sesembahan masyarakat Arab yang selanjutnya adalah Wat, yaitu nama orang soleh di kalangan kaum Nabi Nuh yang kemudian dijadikan patung lalu disembah oleh kaumnya. Apa tadi? Wat adalah nama orang
dari kalangan Nabi Nuh dan dijadikan sesembahan dari kaumnya. Kemudian sesembahan masyarakat Arab yang ketujuh adalah Suwa. Suwa merupakan salah satu patung kaum Nabi Nuh yang kembali ditemukan dan diberikan kepada Mudhar bin Nizar. Kemudian sesembahan yang selanjutnya adalah malaikat. Nah, orang-orang Arab sebelum Islam menganggap malaikat itu sebagai Tuhan atau disembah. Masyarakat Arab sebagian ada yang menyembah dan menuhankan malaikat. Mereka menganggap malaikat adalah anak perempuan dari Tuhan. Nah, aneh ya, masyarakat Arab sebelum Islam tersebut dahulu ya, masyarakat jahiliyah menganggap malaikat itu adalah anak perempuan dari Tuhan, sehingga mereka menyembahnya atau menuhankan malaikat. Kemudian sesembahan masyarakat Arab sebelum Islam yang terakhir adalah jin dan ruh. Nah, jin dan ruh, masyarakat Arab sebagian juga ada yang menyembah jin dan ruh leluhur mereka. Mereka sering mengadakan penyembelihan binatang sebagai bahan sesaji untuk para leluhur. Nah, pembelajaran hari ini anak kita sudah mempelajari tentang apa, Nak? Penyembahan masyarakat Arab sebelum Islam, bentuk penyembahan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, masyarakat Arab dahulunya yaitu menganut agama tauhid. Nah, karena mereka terpengaruh oleh ajaran yang dibawa siapa tadi? Amir bin Lubai, sehingga masyarakat Arab menganut ajarannya, yaitu menyembah berhala, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, penjelasan Budiana hari ini Budiana kira cukup sampai di sini tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Semoga anak-anakku semua paham ya. Dan yang dicatatkan Budiana di papan tulis tadi kalian tulis di buku tulis kalian supaya kalian lebih paham. Kemudian tugasnya hari ini anak-anak mengerjakan buku paket halaman 37 sampai halaman 39, itu yang pilihan ganda saja ya. Nanti kalau sudah dikirimkan ke Budiana. Nah, alhamdulillah, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Budiana, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.